Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di webinarku yang berjudul Generative AI with Stable Diffusion. Oke, tapi untuk sebelum itu, apakah teman-teman bisa on cam? Oke, terima kasih sudah on cam ya. Terus bisa off cam kembali. Oke, sebelumnya saya akan mempresentasikan webinarku yang berjudul Generative AI with Stable Diffusion. Saya berbesar dulu. Jadi tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Almas Najib Mamutakin. Saya adalah mahasiswa kampus Merdeka batch 6 di BISA Academy, dan saya sendiri berasal dari S1 Teknik Informatika dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Dan itu saya akan menjelaskan apa itu Generative AI dan Stable Diffusion, requirement dan instalasi, fitur dan antarmuka, prompt guide, dan hasil dan proses. Teman-teman, apa itu Generative AI? Generative AI yaitu adalah salah satu cabang AI yang memungkinkan algoritma untuk menghasilkan konten secara otomatis, mulai dari teks, gambar, audio, hingga video. Nah, beda juga dengan AI yang tradisional yang lebih fokus ke analisis dan mengambil keputusan. Nah, generative AI yang ini yang hal terbaru saat ini itu berperan aktif dalam menciptakan sesuatu yang baru. Nah, teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar sebagai bahan latihannya. Nah, lalu memprediksikan elemen selanjutnya seperti kata atau pixel untuk menghasilkan karya. Nah, dan contoh generative AI itu kan ada banyak, ada yang kayak ChatGPT, ChatPDF, Microsoft Copilot. Nah, di sini kita akan membahas apa Stable Diffusion. Nah, apa itu Stable Diffusion? Stable Diffusion itu merupakan aplikasi perangkat lunak generative AI untuk menghasilkan seni berbasis gambar ya. Ya, sebenarnya bisa melakukan lebih dari itu sih, bisa melakukan in-paint, out-paint, uh, menaikkan resolusi, dan lebih dari itu. Dan kita akan bahas selanjutnya. Nah, requirement-nya apa saja? Nah, requirement-nya itu ya minimal GPU NVIDIA ya. RTX lebih bagus. Dengan minimal VRAM-nya itu 4 GB. Python versi Python minimal versi 3.10.6, RAM minimal 16 GB, storage minimal 10 GB ya untuk instalasi model dan dan software kit. Nah, proses instalasinya seperti apa? Nah, pertama-tama itu menyalin link GitHub dari WL yang ini ya. Dari web automatic 111 dari Stable Diffusion, kemudian melakukan clone
Setelah melakukan clone, lalu kita jalankan file web UI. Setelah untuk fitur-fiturnya apa saja? Nah, ini ada yang lebih dari itu, ada generate image dengan text to image, pembuatan gambar dengan image to image, melakukan inpainting, atau memperbaiki gambar yang rusak atau hilang, melakukan outpainting, misalkan memperluas gambar, misalnya gambarnya dari landscape, dari yang landscape, misalkan dari gambar portrait menjadi landscape, terus lakukan peningkatan resolusi gambar. Nah, ini adalah contoh antar mukanya ya, stable diffusion ya. Di sini kan ada yang stable diffusion checkpoint, text to image, melakukan prompt, terus negative prompt, ada yang generation, sampling method, schedule type, sampling type, terus lebar dan tinggi, CFG scale, page count, sama page size. Terus di sini juga ada sheet-nya. Setelah melakukan konfigurasi ini, kita lakukan generate. Nah, file yang diperlukan untuk menjalankan gambar itu apa? Nah, di sini kita menemukan untuk dasar ya kita memerlukan dua file ya, yaitu checkpoint dan yang kedua itu LoRa. Nah, checkpoint itu sendiri untuk apa? Itu checkpoint itu minimal ya, kok minimal. Kayak bahan adonan ya, adonan dari kue. Nah, sedangkan LoRa itu atau LoRa adaptation itu kayak merupakan kayak topping dari kue tersebut. Nah, untuk mendownload file-file yang diperlukan yang itu, yang Checkpoint dan LoRa bisa melalui website Hugging Face dan Civit AI. Nah, prompt yang bagus seperti apa? Prompt yang bagus itu harus jelas keywordnya. Keywordnya itu kan harus ada subject, medium, style, atau gaya, resolution, color, dan lighting atau cahaya. Kita melakukan prompting untuk membuat gambar AI ya, harus kita ini kayak ngomong sama bayi ya. Jadi kita harus menentukan secara detail. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah contoh prompt yang salah. A witch. Witch kan artinya kan penyihir. Penyihir itu kan ada, kalau misalnya kita membuat gambar ini, a witch, berarti kan cuma gambar penyihir, tapi Stable Diffusion nggak tahu penyihirnya mau kayak gimana. Gayanya seperti apa, posisinya di mana, backgroundnya gimana, dia cuma kayak gambar penyihir saja. Nah, contoh prompt yang benar ini seperti ini, ada beautiful and powerful mysterious source, the smile, orangnya tersenyum, sitting on rock, duduk di atas batu, lightning magic, petir, head, memakai topi, detailed leather clothing with gemstone, berarti memakai pakaian kulit dengan gemstone, yaitu kastil. Tapi pada prakteknya itu harus lebih detail lagi. Nah, contoh proses ini agak kekerap ya. Di sini ada yang negatif ini. Mission negatif. Bisa ada sampling method, schedule type, dan sampling type, width, height, dan CFG scale. Nah, ini akan saya bahas di berikut tas prakteknya saja. Nah, nanti hasil hasil outputnya kurang lebih seperti ini. Hasil outputnya ini seperti ini ya. Oke, terima kasih. Begitu saja, langsung prakteknya saja. Saya alihkan dulu share screen-nya. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya saja ya. Seluruh layar saja deh. Oke, sudah. Apakah share screen saya sudah keluar?
Oke, langsung praktek saja ya. Pertama-tama kan mungkin saya yang cara kopinya dulu ya. Cara kopinya GitHub itu seperti ini, GitHub Stable Diffusion ya. Stable Diffusion aja deh. Automatic 111. Nah, yang dipakai web yang kita akan lakukan calling itu ya, yaitu yang web yang paling atas ini ya, Automatic 1111. Kita klik, lalu kita salin kodenya, kode linkitnya. Nah, setelah melakukan penyalinan, kita bisa melakukan ini, salin dulu ya, misalkan kita bikin folder baru deh. Coba Stable Diffusion. CMD. Keluar nggak ya? Tepat sepertinya. Mungkin agak ngebug ini. Nggak di terminal deh. Nah, kita melakukan ini, git clone Stable Diffusion. Kita tunggu dulu. Oke, sudah tersalin. Lalu berikutnya kita masuk ke direktorinya, dan selanjutnya kita masuk ke web UI yang ini user.bat. Dia akan membuat VNV, dan Python-nya itu saya sendiri memakai Python version 3.10.11. Nah, tetapi karena saya sudah melakukan penginstalan, jadi ini tidak diperlukan. Berarti kita langsung masuk saja. Langsung sini saja ya. Langsung ke prakteknya saja. Kita akan menjalankan Stable Diffusion. Di sini saya menambahkan tool, yaitu agar ketika bisa mendapatkan update. Di sini sedang dapat update ya. Ini agak lumayan lama. Nah, di sini adalah antarmukannya. Di sini kan bisa melakukan gambar dengan text to image, image to image, melakukan extras, mungkin upscale, terus dapatkan PNG info ya. Nah, untuk yang child version ini saya sendiri juga masih belum belum belajar lebih banyak ya, tetapi yang kita dasar aja dulu deh. Kita melakukan text to image. Tapi kan mungkin ada yang bingung ya. Kita mau ngisi promnya seperti apa? Ya, kita bisa dan model apa yang harus kita dapatkan lah. Kita bisa mendapatkannya pada web cvitai.com. Nah, di sini ada banyak sekali model. Nah, misalkan kita mencari pada checkpoint modelnya dulu, checkpointnya. Misalkan saya mencari yang Magic Mix. Nah, tetapi ini ada yang R-rated. Ini di sini
segera peringatan. Di sini banyak sekali yang gambar AI yang digenerate dengan yang 8 ratingnya 18 plus ya. Jadi saya bikin settingan di sensor ya biar aman untuk dilihat. Ada seperti ini. Nah, apa setelah cari model checkpoint yang kita inginkan, kita lakukan download. Nah, tetapi karena saya telah mendownloadnya, kita letakkan pada directory models, terus lalu stable diffusion. Nah, di sini adalah model checkpoint yang kita download di sini ditaruh pada directory ini. Untuk yang LoRa, misalnya kan saya menggunakan misalkan K-pop aja deh. Misalkan di sini saya ini kan ada banyak ya, ada yang Winter, Lisa, Wendy, Yeji, ada Aespa Karina, si Idol Soyeon, dan ada banyak kan. Kan sini saya mendownload yang Lisa aja deh ya. Ini ada banyak juga modelnya. Dan ini ada salah satu contoh generate gambarnya ya, yang mungkin pengguna Civit AI posting. Ada banyak di sini. Ya cukup mirip ya. Di sini saya telah mendownloadnya. Ya sama saja juga saya harus mendownloadnya. Tetapi saya sudah mendownloadnya agak beda peletakan filenya. Di sini untuk yang file LoRa ditaruh pada yang directory models juga. Terus habis itu LoRa. Dan di sini saya sudah meletakkannya ya. Di sini file AW terlihat untuk sekitar memberitahu. Sebentar. Tambahan kalau misalnya file ekstensi filenya itu formatnya .safe tensor ya teman-teman. Di sini saya sedang melakukan modelnya dan di sini kita bisa mengklik fotonya kita dan bisa di sini ada banyak infonya di sini ya. Info fotonya ada banyak di sini. Ini kembali lagi yang ke prompt guide-nya ya. Di sini ada yang prompt yang kita inginkan. Yang best quality, photorealistic. Ini berarti adalah kualitas. Terus ini adalah berapa orang yang kita ingin generate. Hanya satu orang saja. Terus apa gendernya? Cewek. Berapa umurnya? Umurnya 20 tahun. Dan dengan posisi mulut tertutup. Dan sini adalah emphasis. Emphasis itu apa? Emphasis adalah kayak penekanan. Kayak bobot gitu ya. Terus ini ada backgroundnya. Backgroundnya pohon. Terus taman. Terus kondisinya itu pas apa? Lagi posisinya siang. Dengan background taman. Full color berarti ya penuh warna. Button shade berarti pakaian yang digunakan. Di sini kalian harus menggunakan dengan bijak ya. Karena dari gambar ini kalian bisa melakukan membuat gambar 18 plus ya dengan muka idol K-pop. Looking at viewer berarti melihat pengguna. When guys is looking at viewers berarti ya juga sama melihat pengguna juga ya. Medium hair berarti ukuran rambut panjang rambutnya berarti medium. Brown hair berarti berwarna coklat. Parted bangs berarti yang poninya separuh dengan background bokeh. Dengan LoRa apa yang digunakan? LoRa-nya itu adalah AW Lisa. Nah, yang negatif from itu apa? Negatif from itu yang from yang tidak diinginkan ya. Di sini ada banyak ya. Ada yang watch quality berarti yang kualitas buruk, low quality yang berarti kualitas rendah, normal quality yang berarti kualitas normal, finger, backlight. Dan sini ada yang tapi biasanya ya terus ada yang converse berarti mukanya ada dua. Berarti emang harus dijabarin detail guys. Terus extra legs nih untuk yang dalam kurung ini berarti juga ya ada penekanan. Kita coba saja ya. Langsung praktekkan. Kita copy dulu file ininya. Kok file promnya.
Negatif prom juga sama. Nah, di sini ada sampling metodenya ada banyak. Di sini ada sampling metode yang TPM++, ada yang DDIM, IDPC, LCM. Di sini untuk yang buat praktek saja kita memakai TPM++ 2M. Nah, ukuran sampling stepnya ada berapa ini ada pengurangan iterasinya ya. Iterasinya kita akan melakukan kayak 25 langkah saja deh. Basicnya berarti jumlah fotonya. Kita akan menampilkan satu gambar saja. Page size-nya juga satu. CFG scale. CFG scale itu apa? CFG scale itu untuk kayak tingkat keketatan dari promi ya. Di sini karena di sini kita menggunakan 7 berarti tingkat keketatannya berarti 7. Semakin tinggi CFG scale-nya berarti semakin ketat juga promnya. Di situ ini seperti apa nih? Ya seperti di Minecraft. Situ itu kayak seperti benih ya. Kayak kalian bisa isi random kita misalkan 8 19 sekian 74 ya sekian 1 3 sekian. Nah, tapi saya akan memilih sheet random saja. Oke, langsung kita praktekkan. Semoga tidak error. Oh ya, sebelum itu saya menggunakan model yang Magic Mix tadi ya, yang telah di-export. Oh ya, dan LoRa-nya ya kita menggunakan yang Lisa tadi itu, metode Lisa. Nah, kita cara cara missing saya hapus saja itu cara mengimportnya bagaimana? Kita tinggal klik saja. Lisa terus penekan ini satu, tapi saya akan menggunakan bawaan saja. Oke, saya pencet. Hmm. 0,69. Tadi berapa ya? Penekanannya. Oh, 0,69. Penekanan ini juga bisa disebut empasis ya. Oke, kita coba generate. Karena laptop saya menggunakan NVIDIA GTX, jadi ya sebenarnya bisa melakukan generate gambar, tetapi mungkin cukup lama, tidak secepat RTX yang bisa beberapa detik. Di sini mungkin saya membutuhkan waktu mungkin 3 menit tergantung sampling metodenya ya. Oke, kita tunggu saja. Kira-kira berapa iterasi per detik. Oh, aduh, ada error non exception ya. Saya restart deh. Maaf ada suara gangguan. Kita ulangi saja ya. Omnya. Semoga tidak error ya. Oke, kita coba generate. Semoga tidak error. Sepertinya mungkin bakal error lagi.
Oh, sudah mulai progres ya. Kita tunggu saja berapa menit itu ya. Mungkin antara 4 menit, kalau enggak 3 menit. Oh, 1 menit ya. Cukup cepat. Ada 13 iterasi, sekarang OTW 14. Nah, ini gambarnya sudah keluar. Mungkin agak lama juga penyelesaiannya ya. Mungkin ada nunggu 1 sampai 2 menit. Agak lama sepertinya. Mungkin saya melihat-lihat yang image to image dulu. Ya oke ya, lumayan mirip ya sama bisa Blackpink. Di sini setelah melakukan generate gambar, sih bakal ada informasinya ya. Informasi promnya, negatif prom, step berapa iterasi dan sampel yang digunakan, save scale. Nah, di sini karena menggunakan sheet minus 1 berarti yang acak. Di sini juga ditampilkan informasi sheetnya ya. Dan ukuran fotonya itu 512 kali 512 dan model hasilnya adalah sekian. Mode checkpoint yang digunakan yaitu adalah Magic Mix Realistic versi 7. Clip skipnya itu ada kayak skip clipnya ya. Dan Laura Hesse itu adalah Awelisa dengan versionnya satu, version stable divisionnya yaitu adalah versi 1.9.3. Nah, untuk yang lakukan yang image to image mungkin langkahnya juga agak mirip tapi caranya agak berbeda. Kita sebelumnya di sini ada yang PNG info berarti saya mengambil gambar dari stable diffusion. Misalnya mana ya? Oh, oh. Nah, untuk directory file yang gambar yang tadi sendiri ada yang text to image ya di sini di file ini. Kok file? Di directory ini. Di sini ada tanggal. Di sini ada tanggalnya juga. Tanggal berapa kita generate-nya itu ada tanggal 25 bulan 5 tahun 2024. Di sini saya akan membuat beberapa ada lumayan banyak ya di sini. Saya coba
dulu untuk PNG infonya. Nah, coba saya send image to image atau send to inpen mungkin. Nah, ya inpen. Sebelumnya sih saya ingin mengubah warna rambutnya deh. Contohnya apa ya? Jadi apa ya? Please, mungkin ada warna, request warna. Semoga tidak error lagi. Nah, di sini ada yang tipe max blur. Ya, max blur itu adalah blur yang di yang kita masking ini, kita tandain putih-putih ini, kita gambar. Terus untuk size-nya kemana? Ke ukuran berapa? Nah, sini saya masih sama ya, ukuran 512 kali 512. Dan segi scale-nya 7 ya. Masih sama, dan dressing strength-nya itu 0,75. Di sini coba saya bikin warna apa ya? Warna kuning deh. Yellow hair. Nah, coba kita jalankan. Semoga tidak error lagi. Belum ada progres. Untuk yang step diffusion ini secara otomatis kita akan menyesuaikan iterasi yang kita butuhkan ya. Dari yang masket, aduh error lagi. Dari yang kita masking tadi, coba saya start aja deh. Coba restart dulu. Kita coba lagi yang dari file dari URL yang lama ya. Apakah bisa? Kita coba lihat. Oke, di sini sudah melakukan iterasi ya. Apa ya, semoga saja hasilnya sesuai yang kita harapkan. Di sini saya merubah rambutnya yang berwarna coklat menjadi rambutnya berwarna kuning. Kita tunggu saja, ini ada 19 iterasi.
kita lihat dulu ke apa ini sebenarnya sudah selesai. Semoga tidak gagal ya lagi ya. Mungkin agak error. Oh, salah di sini. Saya lupa ngecek ngeklik ini. Di sini ada yang touch resize, curve and resize, resize invert, dan touch resize latent upscale. Terus saya mengklik yang ini resize invert. Saya ulangi lagi. Mohon maaf. Semoga tidak gagal lagi. Semoga saja tidak gagal. Kita masih menunggunya. Mungkin sepertinya agak gagal ya. Oh, saya salah lagi. Harusnya only mesh gate. Dan mesh gate kontrolnya itu adalah fill. Mungkin harus dijalankan kembali. Maaf lagi guys.
Nah, ini rambutnya aja berubah warna kuning, tapi mukanya jadi berantakan ya, guys. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting rambutnya sudah berubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ekstras ini. Ekstras ini adalah untuk meningkatkan resolusi ukuran gambarnya ya. Di sini saya akan menginputkan salah satu gambar. Misalnya yang ini saja deh. Kita naikkan ukuran gambarnya menjadi 2 kali lipat. Jangan 8. Jadi awal 512 kali 512 menjadi 8192 menjadi 8192. Di sini saya menggunakan upscaler yang di sini ada banyak jenis upscaler. Di sini ada yang Lanskos, Nearest, X2, X3, X4. Di sini saya menggunakan resolusi 4x. Oke, mari kita lakukan upscale. Mungkin prosesnya lumayan lama ya. Oke, di sini sudah dimulai proses upscalingnya. Resolusi gambarnya menjadi naik berkali-kali lipat ya guys. Nah, kita lihat CPU usage-nya. Mungkin naik lumayan, bakalan naik lumayan CPU usage-nya di sini. Untuk jangan ke cyber division yang jangan itu GPU-nya ya. Di sini ya naiknya sangat drastis, bisa mencapai 100%. Oke, kembali lagi. Ini saya minimize. Proses upscaling-nya ya cukup memakan waktu. Di sini ada satu prosesnya ada 144 iterasi dan di sini ada 90 iterasi.
Oke, gambarnya sudah mungkin cukup jernih ya. Mari kita lihat di bagian extras filenya ya. Mari kita lihat bagian properti, lalu bagian region. Nah, di sini dimensinya sudah meningkat sangat tinggi ya, dan dimensi 4000 pixel dan lebarnya 4000 pixel dan tingginya 4000 pixel. Sebelumnya akan kita bandingkan salah satu gambarnya yang sebelum di upscale dan setelah di upscale. Nah, perbedaannya cukup signifikan. Di sini gambarnya ukurannya agak lumayan kecil, kalau misalnya di zoom bakal lumayan pecah. Dan di sini agak sedikit mendetail untuk kurang jika di zoom lebih jelas ya. Oke, untuk dan di sini adalah penjelasan yang bagian upscale, yaitu memperbesar resolusi gambar, dan di sini waktu yang dibutuhkan untuk mengupscale gambar itu ada 4 menit 7 detik. Apa di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin di sini sudah hampir sejam juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri webinar aku. Terima kasih telah menjelaskan webinar aku yang berjudul Generative AI with Stable Diffusion. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kata-kata atau hal-hal yang kurang dari webinar saya. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.